met the beautiful girl that I made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema pekerjaan breakwater dan tanggul laut. Saya Rahadatul Nadia, NPM 240401010006. Saya Aurora Salsabila Rizdiananda dengan NPM 240410101000. Saya Salwa Yaswandi dengan NPM 240410101088. Nama saya Iram Hadi Maulana Petaribu dengan MPM 240410101063. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang sangat panjang, sehingga terkadang rentan terhadap bencana seperti gelombang laut, abrasi pantai, dan juga banjir rob. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur yang dapat mengantisipasi terjadinya bencana tersebut. Dua di antaranya adalah breakwater dan juga tanggul laut. Breakwater berfungsi untuk meredam energi dan memecah ombak sebelum tiba ke pantai. Sedangkan tanggul laut berfungsi sebagai pelindung dari bencana luapan laut maupun banjir. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan membahas pengertian lebih dalam mengenai breakwater dan juga tanggul laut, serta mengetahui persiapan dan metode pelaksanaannya, dan mengetahui alat-alat yang digunakan, serta menganalisis studi kasus yang telah kami siapkan. Baiklah, saya di sini akan membacakan tentang teori dan jenis. Teori breakwater dan tanggul laut. Breakwater atau pemecah gelombang adalah struktur pantai yang dibangun untuk meredam energi gelombang laut, melindungi pelabuhan, pantai, dan infrastruktur pesisir dari abrasi, sedimentasi, dan kerusakan akibat gelombang tanggul laut. Manfaatnya ialah memahami fungsi breakwater dan tanggul laut, mengetahui jenis dan komponen utamanya, memahami perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, mempelajari penerapan pada studi kasus perlindungan pesisir. Yang seterusnya ada prinsip perlindungan. Struktur breakwater harus mampu menahan terhadap gelombang gaya, hidrostatik, dan tekanan hidrodinamis pada kondisi gelombang rencana. Dan ada pun rumusan masalahnya, yaitu apa fungsi breakwater dan tanggul laut, apa saja jenis dan komponennya, bagaimana proses perencanaan dan konstruksinya, bagaimana penerapannya dalam melindungi kawasan pesisir. Jenis-jenis breakwater. 4 tipe utama struktur pemecah gelombang. 1. Ada rubble mount breakwater, pemecah gelombang tumpukan batu, tersusun dari batu alam dan tetrapod atau dolos, lapis inti, filter, armor layer, lentur terhadap settlement yang paling umum di Indonesia. Penggunaannya di pantai terbuka dan pelabuhan sedang. Terusnya ada caisson breakwater, pemecah gelombang caisson beton. Kotak beton bercetak beromba, terletak di atas fondasi rubble, sangat kaku dan masif, cocok air di kedalaman 10 meter dan seterusnya. Penggunaannya pelabuhan besar dan laut dalam. 3. Tanggul laut, syawal atau resetment, pelindung pantai. Struktur memanjang sejajar pantai, material batu, beton, karung pasir, mencegah abrasi pantai. Slope 1/1,5 hingga 1/3. Penggunaan perlindungan garis pantai dan permukiman. 4. Floating breakwater, pemecah gelombang terapung. Struktur ponton terapung dan tertambat. Difokus untuk gelombang pendek, T kecil 6 kon, ramah lingkungan dan movable, gaya relatif lebih rendah, penggunaan marina, perairan tenang dan sementara. Adapun berikut gambar dari teori dan jenis breakwater. Ada rubble mount breakwater, caisson breakwater, tanggul laut, dan floating breakwater. Dan berikutnya ada tabel perbandingan jenis breakwater. Yang pertama ada aspek di material utama, kedalaman air, stabilitas, biaya konstruksi, pemeliharaan, statement, dampak lingkungan, dan kemudahan eksekusi. Dan berikut tentang rubble mount, caisson, tanggul laut, dan floating dari semua aspek. Material utama ada batu alam dan armored unit, beton pracetak, batu, beton timunan, ponton HDPE atau baja, di kedalaman air kecil dari 20 meter, di caisson besar 20 meter, di tanggul laut kecil dari 5 meter, di floating kecil dari 10 meter. Stabilitasnya rubble mount itu ada di bintang 4 tinggi, di caisson bintang 5 sangat tinggi, tanggul laut 3 bintang sedang,
dan floating minimum terbatas. Untuk biaya konstruksi Rabel Mount ada sedang ke tinggi, kaisan sangat tinggi, tanggul laut relatif rendah, floating sedang. Untuk pemeliharaan Rabel Mount mudah, kaisan sedang, tanggul laut mudah, floating rutin. Suplemen terjadi untuk Rabel Mount terjadi bertahap, kaisan minimal, tanggul laut bisa terjadi, floating tiada. Dampak lingkungan untuk Rabel Mount rendah, kaisan sedang, tanggul laut sedang, floating rendah. Kemudian eksekusi untuk Rabel Mount mudah, kaisan kompleks, tanggul laut mudah, floating mudah. Selanjutnya kita masuk ke tahap perencanaan, yaitu pada komponen utama breakwater. Breakwater adalah struktur tumpukan batu atau unit beton yang dibangun untuk meredam energi gelombang sebelum mencapai pantai atau area pelabuhan. Pada simulasi ini ditunjukkan kinerja struktur breakwater dalam meredam energi gelombang laut untuk melindungi area pantai dan pelabuhan. Untuk lapisannya terdiri dari inti core, underlayer lapisan 1 dan underlayer lapisan 2. Bagian terdalam struktur adalah inti atau core yang tersusun dari agregat kasar hasil galian dan dilapisi oleh geotekstil yang berfungsi sebagai badan utama breakwater sekaligus memberikan kestabilan struktur. Di atasnya terdapat underlayer pertama yang terbuat dari batu alam dengan berat sekitar 500 kg yang berfungsi sebagai filter dan membantu mendistribusikan beban dari lapisan di atasnya. Selanjutnya, terdapat underlayer kedua yang menggunakan batu alam dengan berat sekitar 1 ton yang berfungsi untuk memperkuat struktur dan menjadi lapisan transisi menuju lapisan pelindung utama. Selanjutnya, lapisan terluar adalah armor layer, yaitu lapisan yang menerima langsung hantaman gelombang. Pada breakwater ini digunakan material tetrapod, sedangkan pada struktur groin digunakan batu alam dengan berat sekitar 1 hingga 3 ton. Saat gelombang laut menghantam breakwater, energi gelombang diserap dan dikurangi secara bertahap oleh armor layer, underlayer hingga core. Selanjutnya terdapat komponen utama tanggul laut. Tanggul laut adalah struktur masif sejajar pantai yang berfungsi menahan gelombang dan mencegah banjir limpasan atau overtopping ke daratan. Untuk komponennya yang pertama ada curved seawall face, yaitu permukaan melengkung yang berfungsi memecah dan merefleksikan energi gelombang. Yang kedua ada crest and pathway, yaitu bagian puncak yang berfungsi sebagai penghalang limpasan air atau overtopping sekaligus dapat digunakan sebagai area pemeliharaan. Yang ketiga ada tow protection, yaitu perlindungan di dasar struktur untuk mencegah penggerusan atau erosi. Yang keempat ada foundation piles, yaitu tiang pancang dalam yang memberikan kestabilan struktural pada tanah dasar. Terakhir ada backfill atau sistem drainase, yaitu material timbunan di belakang struktur untuk penyangga serta sistem pipa drainase untuk membuang kelebihan air agar tidak terjadi tekanan hidrostatik berlebih. Setelah melihat visualisasinya, kita akan bandingkan keunggulan dan kekurangan kedua struktur ini. Pada breakwater, keunggulan utamanya adalah efektif meredam energi ombak di lepas pantai sehingga menciptakan kolam air yang tenang untuk operasional pelabuhan. Namun, kekurangannya biaya konstruksi di dalam laut sangat mahal dan berisiko mengubah sirkulasi sedimen alami pantai. Pada tanggul laut, kelebihannya adalah memberikan proteksi fisik secara langsung dari garis pantai untuk menahan rob, serta hemat lahan horizontal. Kurangannya, struktur ini memantulkan ombak, bukan meredamnya, sehingga memicu turbulensi yang berisiko menggerus pondasi atau scoring dan menyebabkan hilangnya area pantai berpasir atau beach loss. Terakhir, mengenai aspek regulasi lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, terdapat dampak fisik dan ekologi, yaitu mengantisipasi perubahan arus, resiko erosi pantai sekitar, serta potensi gangguan pada ekosistem terumbu karang dan padang lamun akibat konstruksi. Pada dampak sosial ekonomi, adanya potensi gangguan sementara pada aktivitas melaut nelayan, namun proyek ini tuh membuka peluang kerja konstruksi dan meningkatkan keamanan serta nilai lahan pesisir dari ancaman rob. Yang terakhir ada rencana pengelolaan, yaitu melakukan monitoring kualitas air berkala, melaksanakan transplantasi terumbu karang sebagai kompensasi ekologis, serta menyiapkan skema kompensasi dan pemberdayaan bagi kelompok nelayan terdampak. Selanjutnya adalah pelaksanaan konstruksi breakwater. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui peralatan laut apa saja yang perlu digunakan nantinya. Di antaranya ada 6, yaitu ada ponton crane yang berfungsi untuk menempatkan batu inti, filter, dan juga armor unit yang dilengkapi dengan GPS positioning. Lalu ada juga spread hooper barge sebagai pengangkut dan pembuang material seperti batu, pasir ke titik konstruksi. Trailing suction dredger yang berfungsi untuk pengerukan material dasar laut agar persiapan fondasi breakwater dapat terlaksana. Tugboat dengan daya tarik sebesar 2000 sampai dengan 5000 horsepower berfungsi menarik ponton menyimpan material dan barge ke posisi kerja. Kemudian ada survey vessel
Lalu ada GPS dan juga total station agar kita mengetahui positioning yang akurat untuk penempatan batu breakwater. Selanjutnya, tahapan konstruksi breakwater yang pertama adalah persiapan dan mobilisasi. Peralatan laut yang sudah dipersiapkan tadi dimobilisasi dengan menggunakan armada kapal dan juga alat. Lalu ada survei batimetri dan pemasangan navigation aid. Setelah mobilisasi selesai, pekerjaan dilanjutkan dengan mempersiapkan dasar laut sebagai lokasi berdirinya struktur breakwater. Tim survei terlebih dahulu melakukan pengukuran batimetri untuk mengetahui kondisi dan juga kontur dari dasar perairan. Apabila ditemukan area yang tidak sesuai dengan desain, maka akan dilakukan pengerukan maupun perataan dasar laut sehingga mencapai elevasi yang direncanakan. Tahapan berikutnya adalah penempatan lapisan batu inti ataupun core layer yang akan menjadi badan utama dari breakwater. Material batu inti kemudian diangkut dengan menggunakan kapal pengangkut dan ditumpahkan secara bertahap pada area konstruksi sesuai dengan dimensi yang telah direncanakan. Selama proses ini, dilakukan pengawasan terhadap elevasi dan juga bentuk timbunan agar sesuai dengan desain. Lapisan ini berfungsi sebagai struktur utama yang akan menopang lapisan-lapisan pelindung di bagian luar. Yang keempat adalah lapis filter dan secondary, merupakan penempatan batu filter mencapai 1-3 ton. Fungsi utamanya agar mencegah material inti keluar akibat pengaruh gelombang dan arus laut, sekaligus untuk membantu mendistribusikan beban secara lebih merata. Lapisan ini terdiri dari batuan dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan lapisan pelindung. Yang kelima adalah penempatan lapisan armor ataupun batu pelindung. Lapisan ini dapat berupa batu berukuran besar maupun unit beton khusus seperti tetrapods ataupun dolos. Material armor ditempatkan dengan menggunakan ponton crane dengan bantuan dari sistem GPS dan juga survei posisi yang akurat. Karena berhadapan langsung dengan gelombang laut, maka lapisan armor akan berfungsi supaya menyerap dan memecah energi gelombang sehingga struktur di bawahnya pun tetap terlindungi. Finishing dan monitoring yang merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini akan dilakukan pemasangan bagian puncak atau crash breakwater serta pemeriksaan akhir terhadap bentuk dan elevasi struktur. Setelah konstruksi selesai, dilakukan survei as built untuk memastikan hasil pekerjaan telah selesai dengan perencanaan. Monitoring berkala juga perlu untuk dilakukan agar dapat mengevaluasi kondisi breakwater setelah beroperasi. Berikut adalah struktur material konstruksi perletakan breakwater, terdiri dari rock, quarry run, backfilling sand, dan juga underlay rock serta jenis 7.0T Chinese pot. Selanjutnya adalah kontrol kualitas dan juga keselamatan kerja. Nah, QC atau QA ini penting untuk memastikan bahwa kualitas konstruksi sesuai dengan spesifikasi, maka akan dilakukan pengendalian mutu pada setiap tahapan pekerjaan. Material batu yang datang ke lokasi proyek perlu diperiksa dan dilakukan pengujian. Lalu dilakukan penimbangan sampel 5% pada setiap batch dari armor unit. Lalu ada profil cross section, yaitu kita melakukan survei echo sounder pada tiap 10 meter sepanjang breakwater. Kemudian kontrol kualitas untuk elevasi puncak lebih dari 5 cm rencana. Selain itu dilakukan juga survei profil, nampang dan pengukuran elevasi sepanjang breakwater untuk memastikan bahwa bentuk struktur tetap sesuai dengan rencana. Dengan pengendalian mutu yang baik, maka kualitas dan juga umur layanan breakwater dapat terjaga dalam jangka waktu yang panjang. Hanya itu, keselamatan dan kesehatan kerja juga harus diperhatikan selama konstruksi pelaksanaan breakwater dilakukan. Pekerjaan konstruksi breakwater memang memiliki risiko yang cukup tinggi dikarenakan dilakukan di lingkungan laut dengan melibatkan alat yang berat. Oleh karena itu, seluruh pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri seperti helm, life jacket, sarung tangan, safety harness, dan juga sepatu keselamatan. APD offshore menjadi hal yang penting dan harus digunakan oleh seluruh tim pelaksana di lokasi konstruksi. Lalu, kondisi cuaca dan juga bahaya gelombang perlu diperhatikan pada saat akan melaksanakan pembangunan konstruksi breakwater. Keselamatan kapal, potensi bahaya seperti jatuh ke laut, tertimpa batu harus diperhatikan. Kapal juga wajib memiliki peralatan keselamatan, sistem komunikasi darurat, serta prosedur evaluasi yang jelas. Penerapan K3 yang baik tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai studi kasus pertama yang mana kita ambil dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Belendong di Lamongan, Jawa Timur.
Di sini dibangun breakwater bertipe rubble mound menggunakan armor dari batu alam dan tetrapod. Bisa kita lihat di sini permasalahan bermula dari abrasi pada pantai sisi barat dermaga akibat perubahan pola arus setelah pembangunan jeti. Sedimentasi di mulut pelabuhan bahkan mencapai lebih dari 50.000 meter kubik per tahun, sehingga kapal nelayan kesulitan keluar masuk pelabuhan saat musim barat. Nah, selanjutnya di sini akan memberikan suatu solusi. Jadi solusinya itu direncanakan breakwater sisi barat sepanjang 850 meter menggunakan tinggi gelombang desain 3,2 meter dengan periode ulang 50 tahun sesuai dengan konsep. Nah, jadi untuk armor unitnya itu kombinasi batu alam 2-5 ton dan tetrapod 5 ton dengan kemiringan 1:1,5 di sisi laut. Pelaksanaannya dilakukan bertahap dari 2015 sampai 2018. Nah, hasilnya ini cukup signifikan, yang mana tinggi gelombang di belakang breakwaternya itu turun dari 2,5 meter menjadi hanya 0,4 meter. Mulut pelabuhan itu bebas sedimentasi dan juga aktivitas dari nelayan itu meningkat sebesar 35% pasca konstruksi. Baik, selanjutnya di sini terdapat studi kasus kedua adalah tanggul laut Rob Semarang di Jawa Tengah sebagai solusi atas penurunan tanah dan banjirop. Untuk permasalahan utamanya, Kota Semarang itu mengalami land subsidence atau penurunan tanah sebesar 3-25 cm per tahun akibat ekstraksi air tanah berlebihan. Akibatnya, rob mengenai sekitar 12 km persegi kawasan pesisir secara rutin dengan kerugian ekonomi diperkirakan lebih dari 500 miliar rupiah per tahun. Garis pantai bahkan mundur 5-10 meter per tahun di beberapa titik. Dan kawasan paling parah terdampak adalah Semarang Utara, Kaligawe, dan area pelabuhan. Solusinya adalah pembangunan tanggul laut permanen berupa revetment sepanjang kurang lebih 22 km disertai sistem polder, yaitu kombinasi tanggul, pompa, dan kolam retensi. Bisa kita lihat di sini untuk materialnya itu menggunakan sheet pile, baja, batu bronjong, serta timbunan tanah dengan geotekstil dengan tinggi perlindungan mencapai plus 2 meter di atas muka air laut tertinggi. Untuk spesifikasi teknisnya, total panjang 22 km dengan tahap pertama sepanjang 7 km, tipe strukturnya revetment batu plus sheet pile, top elevation di plus 3 meter MSL, lebar chist 3 meter dan dilengkapi 12 stasiun pompa dengan kapasitas total 180 meter kubik per detik. Hasilnya, sekitar 2.700 hektar kawasan kini terlindung dari rob, yang mana frekuensi banjir turun hingga 90%, melindungi 120.000 jiwa dan nilai ekonomi kawasan kembali meningkat. Proyek ini menjadi model perlindungan pantai bagi kota-kota pesisir lain di Indonesia. Nah, untuk sekarang kita bandingkan kedua studi kasus ini. Berondong di Lamongan itu mengalami masalah abrasi dan sedimentasi mulut pelabuhan diatasi dengan rubble mound breakwater sepanjang 850 meter menggunakan batu alam dan tetrapod dengan fungsi utama melindungi pelabuhan perikanan. Sementara Tanggul Semarang itu menghadapi masalah yang berbeda, land subsidence dan banjirop rutin diatasi dengan kombinasi revetment, shield pile, dan sistem polder sepanjang 22 km dalam multi-phase dengan fungsi utama melindungi kawasan kota pesisir secara keseluruhan. Sekian pembahasan mengenai breakwater dan tanggul laut beserta penerapannya pada beberapa studi kasus di Indonesia. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa setiap struktur pelindung pantai memiliki fungsi kelebihan dan pertimbangan desain yang berbeda sesuai karakteristik wilayah yang dilindungi. Untuk materi yang telah kami jelaskan sebelumnya, semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya.